Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Tetap semangat ya. Oke, anak-anak, hari ini setelah kita kemarin mempelajari faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK ya. Banyak sekali cara untuk mencari FPB dan KPK. Ya, sebelumnya tapi kita harus tahu dulu apa sih FPB itu? Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar faktor persekutuan, sekarang akan lebih mudah. Dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kemarin kelipatan persekutuan juga sudah kita pelajari ya. Jadi akan lebih mudah untuk kita mencari FPB dan KPK. Dilihat dari kepanjangannya ya, bahwa faktor persekutuan terbesar artinya kita akan mencari faktor persekutuannya terlebih dahulu. Contohnya di sini ada bilangan 8 dan 12 ya. Paling sedikit kita menggunakan dua bilangan ya. Kemarin kalau mencari faktor persekutuan. Nah, sekarang kita cari dulu untuk yang 8. Faktor persekutuan 8, faktor bilangannya dulu ya yang kita cari ya. Jangan lupa faktor bilangan sebelum kita mencari faktor persekutuannya. Faktor bilangan dari 8 yaitu ada berapa? 1. Setelah itu ada berapa lagi anak-anak? 8 dibagi berapa yang habis hasilnya, yang tidak ada sisanya? Yaitu selain 1 ada 2. Kemudian 8 dibagi berapa lagi ya kira-kira yang bisa habis hasilnya? 3 bisa tidak? 3 tidak bisa ya, karena 3 nanti menyisahkan. Nah, kalau begitu 4 ya. 8 dibagi 4 itu hasilnya tidak ada sisa ya. Setelah itu berapa lagi? Karena sudah 8 nggak ada lagi ya, berarti kembali dibagi dirinya sendiri. Kita berhenti sampai di sini. Yang terakhir sekarang bilangan 12. Kita bagi 1, 2 bisa, 3 juga bisa. Kemudian berapa lagi? 4 ya. Setelah itu berapa lagi selain 4? Setelah 4 berapa kira-kira yang bisa dibagi dengan 12? Ya, 6 ya. 12 dibagi 6 itu 2 kan ya. Setelah itu berapa lagi? 7, 8, 9, 10, 11 bisa tidak? Tidak bisa ya. Jadi langsung kita bagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 12 ya. Ingat ya, membaginya harus paling besar adalah bilangan itu sendiri. Jangan berhenti sebelum sampai bilangan itu sendiri yang membaginya. Nah, sekarang kita cari nih faktor persekutuannya. Kemarin bagaimana cara mencarinya? Kita cari dua bilangan, faktor bilangan itu yang sama ya. Satu ada ya kan, dua-duanya punya bilangan 1. Kemudian berapa lagi? 2 ya. Setelah itu ada lagi enggak? Masih ada ya, yaitu bilangan berapa yang sama di situ? 4 ya, sama-sama memiliki 4. Nah, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita cari faktor persekutuan terbesar. Berarti di antara 1, 2, dan 4 yang jadi faktor persekutuannya itu yang terbesar bilangan berapa sih? Bilangan berapa dari 1, 2, dan 4 itu? Yaitu bilangan 4. Jadi FPB-nya adalah sama dengan 4. Mudah kan anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti kita harus mencari kelipatan bilangannya dulu. Kita contohkan 8 dan 12 lagi ya. 8 kelipatan bilangannya. Kemarin masih ingat kan kalau mencari kelipatan tuh dengan cara dikali ya. 8 dikali 1 hasilnya sama dengan 8. 8 dikali 2 16. 8 kali 3 24 dan seterusnya ya. Cari sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang ini Bu Adi kasih contoh sampai 56 ya. Selanjutnya dikasih tanda titik-titik artinya itu tidak terbatas dan seterusnya ya. Selanjutnya sekarang 12. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 dikali 3, 36. 12 kali 4, 48, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau sudah kita buat kelipatan bilangannya, kita cari kelipatan persekutuannya yang sama
Ya, bilangan yang sama yang ada di 8 dan ada di 12. Bilangan berapa kira-kira? Iya, 24. Ada lagi? Ya, ada 48. Nah, sekarang kalau sudah kelipatan persekutuannya kita temukan 24 dan 48, kita cari KPK-nya. Persekutuan yang terkecil, berarti berapa antara 24 dengan 48 itu? Yang terkecil berapa? 24 sama 48 lebih kecil yang mana? Ya, jadi jawaban dari kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 8 dan 12 adalah 24. Oke, mudah kan anak-anak? Bagaimana? Bisa dibedakan? Ya, jadi kalian harus bisa paham dulu kemarin mencari faktor bilangan, mencari faktor persekutuan, mencari kelipatan bilangan, dan mencari kelipatan persekutuan. Kalau sudah seperti itu, kalian akan bisa mengerjakan FPB dan KPK dengan sangat mudah. Ya, nah sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal kembali, oke? Sebelumnya biar diulangi lagi ya, KPK itu adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Contoh lagi yaitu bilangan 3 dan 5. Kita cari KPK-nya. Pertama kita cari kelipatannya dulu ya. Kelipatan dari 3 yaitu ada berapa? 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, dan seterusnya. Bisa kalian hitung sendiri itu ya. Sampai berhenti di 30, berarti 3 kali 10 terakhirnya. Sekarang bilangan 5, kita cari kelipatannya. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, dan seterusnya ya. Berhentinya sampai di 30. Nah, sekarang kalau sudah, kita cari kelipatan persekutuannya. Yang sama, bilangan yang sama yang ada di bilangan 3 dan 5, yang ada di kelipatan kedua-duanya. Berapa? 15 dan 30. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Berapa? 15 dan 30 kelipatannya? Yaitu yang paling kecil adalah 15. Jadi jawaban KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Mengerti anak-anak ya? Sekarang untuk yang FPB, Bu Erni tegaskan kembali ya bahwa FPB adalah faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih ya. Ingat-ingat ya. Faktor yang terbesar, faktor bilangan yang terbesar. Nah, sekarang contohnya lagi kita cari FPB dari 18 dan 12. Nah, 18 dulu kita cari faktor bilangannya. 18 dibagi 1, bisa ya. 18 bagi 2, dibagi 3, 6, 9, dan 18 ya. Hasilnya adalah habis ya, nggak ada sisa. 12 juga sama, kita bagi 1, kita bagi 2, kita bagi 3, 4, 6, dan 12. Bilangan itu sendiri berakhirnya. Nah, sekarang kita cari faktor persekutuannya. Faktor yang sama, ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan faktor persekutuan yang terbesar. Berapa antara 1, 2, 3, dan 6? Berapa anak-anak? Ya, jawabannya adalah 6. FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal ya. Mencari faktor dari dua bilangan, faktor persekutuan, dan ditambah lagi ya di bawahnya itu ya FPB ya. Dan untuk yang kelipatan juga sama. Di situ mencari kelipatannya dulu, kelipatan persekutuan, baru setelah itu KPK. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Jangan lupa ya yang untuk faktor persekutuan di bawahnya ditambahi FPB semuanya. Oke, semangat mengerjakan.